Oke. Kita lihat, definisi dari lingkungan. Lingkungan atau biasa nama lainnya itu adalah persekitaran. Jadi mungkin, biasa ada yang dosen lain menggunakan istilah persekitaran gitu ya. Persekitaran atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah neighborhood. Neighborhood, yang mana kalau Ibu di sini menggunakan istilah lingkungan. Jadi lingkungan epsilon dari titik Z0 itu dinotasikan dengan mutlak Z dikurang Z0 itu kecil dari epsilon. Kemarin kalian belajar notasi mutlak ini nama lainnya apa? Di analisis kompleks nama lainnya apa? Notasi mutlak? Modulo. Modulus ya? Modulus ya? Oke. Modulus dari Z dikurang Z0 itu kecil dari epsilon. Nah, itu notasi dari lingkungan epsilon. Nah, di lingkungan ini kita akan membahas dua, yaitu lingkungan epsilon dari Z0 dan lingkungan terhapus dari Z0. Jadi ada dua ya, lingkungan epsilon dan lingkungan terhapus. Yang pertama, tadi notasi dari lingkungan itu adalah modulus Z dikurang Z0 kecil dari epsilon. Nah, kalau kita gambarkan, kalau kita coba gambarkan ini daerahnya, ini daerah bidang kompleks ya, beda dengan bidang real. Kalau misalkan kita punya daerah bidang kompleks, berarti ini realnya, ini bagian imajinernya. Z dikurang Z0 kecil dari epsilon itu sama artinya dengan suatu lingkaran yang berpusat di Z0. Berarti modulus Z dikurang Z0 itu adalah suatu lingkaran dengan pusat Z0 jari-jari epsilon. Berarti kalau kita coba gambarkan, di sini ada sebuah lingkaran yang berpusat di Z0, jari-jarinya epsilon. Kira-kira ini lingkarannya putus-putus atau tidak? Gambar lingkarannya putus-putus ya, karena tidak pakai sama dengan. Nah, ini daerahnya. Yang epsilon itu yang ini, jari-jarinya. Nah, ini semua titik yang berada di dalam lingkaran. Berarti yang mana daerahnya? Yang ini kalau kita arsir, kita coba arsir. Kalau kita coba arsir daerahnya yang ini. Semua yang ada di dalam lingkaran. Nah, ini yang disebut dengan lingkungan dari Z0. Yang mana ini itu namanya cakram. Kenapa ini bukan lingkaran? Kalau lingkaran itu yang berada pada garis lingkaran saja, tapi kalau semua titik yang berada di dalam lingkaran itu namanya cakram, gitu ya. Nah, jadi modulus Z dikurang Z0 kecil dari epsilon itu artinya semua titik Z, jadi semua ini kan titik-titik Z yang ada di dalam lingkaran yang berpusat di Z0. Jari-jarinya epsilon. Jari-jarinya R yang mana R-nya di sini epsilon. Namun tidak pada lingkaran. Maka dari itu, kenapa di sini gambar lingkarannya itu garisnya putus-putus, ya. Karena dia tidak menggunakan tanda sama dengan. Oke, kalau kita gambarkan ini gambarnya. Ini ingat ya, Z0-nya di sini adalah bulatan penuh. Kenapa? Karena Z0 juga termasuk di dalam lingkaran. Berarti titik Z0-nya juga masuk, ya, bulatan penuh. Nah, itu yang dimaksud dengan lingkungan atau persekitaran dari Z0. Oke, kita lihat
lingkungan terhapus dari Z0. Nah, artinya apa? Yang terhapus itu yang mana? Dinotasikan seperti ini. Ayo, kira-kira bedanya apa dengan notasi tadi? Dengan notasi tadi bedanya apa? Dengan notasi lingkungan dari Z0 sama lingkungan terhapus dari Z0, apa beda notasinya? Tadi kalau lingkungan terhapus apa notasinya? Lingkungan terhapus, sorry. Lingkungan dari Z0, apa notasinya? Modulus Z dikurang Z0 kecil dari Dari epsilon. epsilon. Nah, ini perbedaannya di sini ya. Di sini ada tanda besar dari 0. Nah, maksudnya apa besar dari 0 itu? Nah, nanti kelihatan dari grafisnya. Oke. Lingkungan terhapuskan itu artinya adalah semua titik dalam lingkungan epsilon kecuali Z0. Gitu. Jadi kalau kita gambarkan, kalau tadi lingkungan dari Z0, kita coba gambarkan. Gambarnya seperti ini. Ini Z0. Terus lingkarannya anggap ini. Oke. Ini jari-jarinya epsilon. Oke. Nah, kalau lingkungan terhapuskan, gambarnya itu adalah seperti ini. Ini jari-jarinya epsilon. Perbedaannya di mana? Letaknya di mana perbedaannya? Ya, letak perbedaannya di mana daerahnya nih? Z0-nya bukan lingkaran penuh. Iya, benar. Perbedaannya di Z0-nya. Kalau lingkungan dari Z0, Z0-nya masuk. Tapi kalau lingkungan terhapus dari Z0, Z0-nya tidak masuk. Ya, semuanya lingkungan dari epsilon tetapi kecuali Z0-nya. Oke, paham ya perbedaan lingkungan dari Z0 sama lingkungan terhapus. Z0-nya masuk kalau lingkungan dari Z0. Kalau lingkungan terhapus itu Z0-nya tidak masuk. Nah, itu artinya. Dari notasinya juga berbeda. Nah, apa sih bedanya? Kan mutlak itu kan besar dari 0 juga, Bu. Iya kan? Bu, nilai mutlak atau nilai modulus itu kan besar dari 0 juga. Kan sama aja, Bu. Kalau ini kita tambah besar dari 0. Sama aja dengan notasi lingkungan terhapus kan. Berbeda ya. Bedanya di mana? Ini pakai sama dengan. Berarti modulus Z dikurang Z0 kecil dari epsilon. Kalau kita tuliskan dalam bentuk ada nolnya, dia pakai besar sama dengan 0. Sedangkan kalau lingkungan terhapus itu tidak ada sama dengan nolnya. Kenapa dia tidak sama dengan 0? Karena Z0-nya tidak masuk. Kalau kita buat Z dikurang Z0 sama dengan 0, maka Z sama dengan Z0 dong. Padahal kita mau semua titik Z kecuali Z0 gitu ya. Z0-nya tidak masuk. Maka dari itu tidak boleh Z dikurang Z0 itu sama dengan 0. Maka dari itu di sini tanda sama dengannya tidak ada. Paham? Oke, nah itu lingkungan terhapuskan. Nanti di analisis real kalian juga akan belajar ya lingkungan epsilon. Kalau di analisis real mungkin lingkungan delta. Dia simbolnya delta. Kalau di sini kita pakai simbol epsilon. Oke, lanjut ke contoh. Contoh, S itu adalah himpunan bilangan kompleks yang mana modulus dari Z dikurang 1 ditambah I kecil dari 2.
Berarti kalau ini mengartikan sebuah lingkaran yang pusatnya, kita coba pakai kurung dulu ya. Min 1 ditambah I kalau kita masukkan dalam kurung, jadinya min buka kurung 1 kurang I. Gitu ya. Kenapa harus dikurung? Karena kita punyanya Z dikurang Z0 tadi rumusnya kan. Berarti dia harus kurang dari Z0, makanya harus dikurung. Karena Z0 ini dua suku, ada bagian imajinernya dan ada bagian realnya. Gitu. Nah, jadi Z min 1 tambah I itu bisa kita tuliskan dalam bentuk Z min buka kurung 1 kurang I kecil dari 2. Nah, ini artinya apa? Ini merupakan persamaan lingkaran yang berpusat di Z0, yang mana Z0-nya itu 1 kurang I. Jadi bagian realnya itu 1, bagian imajinernya itu adalah min 1. Dengan radius 2. Dengan jari-jari 2. Nah, kalau kita coba gambarkan daerahnya, lingkaran yang berpusat di 1, min 1. Ini ya. Ini Z0-nya ya. Oke. Ini Z0-nya. Jari-jarinya 2. Oke, jari-jarinya 2. Berarti di sini 1. Sini min 3. Oke. Jadi kita buat sebuah lingkaran yang berpusat di 1 min 1. Jari-jari 2. Maka lingkarannya itu di sini. Tunggu ya. Biar nanti kelihatan imbang gitu ya. Oke. Maka lingkarannya ini, sorry ya kalau tidak simetris. Oke, nah ini lingkarannya yang berpusat di 1 min 1 dan jari radiusnya 2. Ingat ya, semua daerah yang ada di dalamnya. Jadi kalau bisa diarsir. Jadi kalau bisa diarsir daerah yang ada di dalam lingkaran. Karena yang kita maksud adalah semua titik Z atau semua nilai Z yang ada di dalam lingkaran. Oke. Nah, ini daerahnya yang berwarna kuning. Nah, maka lingkungan Z0 atau lingkungan dari 1 min 1 notasinya seperti ini. Sama ya. Sama dengan notasi dari soalnya. Tapi kalau yang ditanya adalah lingkungan terhapus, berarti Z0-nya nggak masuk. Sehingga dari notasi ini kita tambah tanda besar dari 0. Kita tambah tanda ini kan. Sebenarnya kan sama saja, tapi kita tambah tanda besar dari 0. Dan lingkungan terhapus itu dinotasikan dengan S bintang. Berarti ada bintangnya. Itu notasi terhapus. Kalau misalkan lingkungan dari pusatnya atau lingkungan epsilonnya saja, atau lingkungan dari R, itu tidak pakai bintang. Tapi kalau lingkungan terhapus itu pakai bintang gitu. Paham? Untuk contohnya ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ke titik interior, titik eksterior, dan titik batas gitu. Interior, exterior point, and boundary point. Tentunya ini juga sudah kalian bahas di analisis real ya. Titik interior, eksterior udah belajar? Oke. Pertama kita lihat titik interior. Jadi Z0 itu dikatakan titik interior point atau titik dalam
dari suatu himpunan, misalkan himpunannya S. Jadi nggak selamanya S ya, kadang notasinya kadang himpunannya himpunan A, himpunan P. Nah, kalau yang ini Z0 dikatakan titik dalam dari himpunan S jika terdapat beberapa lingkungan dari Z0 yang hanya mengandung titik pada S. Yang hanya mengandung titik pada S. Jadi ingat ya, lingkungannya hanya mengandung titik pada S. Berarti tidak boleh ada titik lain, gitu ya. Tidak boleh ada titik lain. Itu hanya beberapa lingkungan. Atau minimal satu. Kalau terdapat beberapa, berarti minimal satu. Itu dikatakan titik dalam. Sedangkan kalau titik luar, Z0 itu dikatakan titik luar jika terdapat beberapa lingkungan dari Z0 yang tidak satupun berada pada S. Yang tidak satupun berada pada S. Kalau interior, dia mengandung titik pada S. Kalau eksterior, dia tidak satupun ada titik yang berada pada S. Nah, itu yang dikatakan eksterior atau titik luar. Kalau kita coba gambarkan, misalkan kita punya modulus Z dikurang I kecil dari 1. Misalkan seperti itu ya, ini contoh. Berarti ini persamaan lingkaran yang berpusat di mana ini? Ayo, pusatnya di mana nih? Z min I. Kalau kita gambarkan pusatnya di mana? Di kalau nol I koma min satu Bu. 0, Min satu. ayo 0,-1 atau 0,1. Kita kan memang punya Z Oh, dikurang Z0. dikeluarin Bu. Iya, berarti ini berpusat di 0,1. 0,1. Oke, pusatnya di sini. Terus jari-jarinya 1. Sehingga kalau jari-jarinya 1, berarti di sini kita anggap 2. Kalau kita gambarkan lingkarannya, oke. Nah, lingkarannya ini. Titik dalam itu yang mana kalau di sini? Titik dalam. Oke, kalau di lingkaran ini titik dalam itu yang mana? Ayo, titik dalam itu yang ada di dalam lingkaran. Ini yang disebut dengan titik dalam. Sedangkan titik luarnya yang mana? Titik luarnya itu adalah yang berada di luar lingkaran. Misalkan di sini. Kok ini dikatakan titik luar, Bu? Bagaimana kita membuktikannya? Misalkan ini titik luar ya, Z0 ya. Nah, kalau kita buat lingkungan, berarti di sini lingkungannya dalam bentuk lingkaran ya. Ada beberapa lingkungan dari Z0 yang tidak satupun berada pada S. Nih, Ibu bisa buat sebuah lingkungan. Oke, ini seharusnya putus-putus ya. Ibu bisa buat lingkungan dari Z0 yang berpusat di Z0 yang biru ini, yang titik-titik di dalam lingkungan ini tidak ada di S kan? Tidak beririsan kan dengan di S? Nah, ini yang dimaksud dengan titik luar. Kalau misalkan titik dalam contohnya, Ibu di sini ambil titik dalam Z0. Nah, di sini Ibu bisa buat lingkungan di Z0 ini yang mana titik-titik yang ada di dalam ini itu hanya mengandung titik S saja. Tidak ada kan titik yang di luar S kan? Tidak ada. Nah, itu yang dimaksud dengan titik dalam. Jadi titik dalam itu adalah titik yang berada
titik yang lingkungan dari Z0-nya itu hanya mengandung titik S. Kalau titik luar itu adalah titik yang mana terdapat beberapa lingkungan dari Z0 yang tidak satupun berada di S. Kenapa di sini bahasanya beberapa? Karena misalkan eh, Ibu bisa buat lingkungan yang besar dari Z0 ini. Ibu bisa buat lingkungan yang besar dari Z0 ini yang dia mengandung titik pada S. Yang mengandung titik pada S, yaitu yang ini. Yang irisannya. Maka dari itu, kenapa di sini kalimatnya beberapa? Karena kalau kita buat yang besar lingkungannya, pasti dia akan beririsan dengan lingkungan S-nya, gitu ya. Atau himpunan S-nya. Maka dari itu kenapa di sini bahasanya beberapa. Kita tunjukkan aja sebuah lingkungan yang tidak beririsan dengan himpunan himpunan S, sorry. Itu yang dikatakan titik luar. Oke, kita lanjut ke titik batas. Jadi Z itu bukan merupakan interior atau bukan merupakan eksterior point dari himpunan S, maka dia dikatakan titik batas. Kalau di gambar ini, titik batasnya yang mana? Berarti yang dia bukan eksterior, yang bukan interior. Titik batasnya yang mana kalau di gambar ini? Kalau interior yang berada di dalam lingkaran, kalau eksterior yang di luar lingkaran, berarti titik batas ini yang bukan interior ataupun eksterior point. Berarti yang mana? Kalau yang di dalam, yang di contohnya yang ini, titik batasnya. Titik batasnya adalah titik yang berada pada titik yang berada pada titik yang berada pada lingkaran, ya. Karena kan titik yang berada pada lingkaran tadi belum masuk ya. Titik yang berada pada lingkaran itu yang namanya titik batas. Karena titik yang berada pada lingkaran itu dia tidak termasuk titik dalam ataupun titik luar. Titik batasnya ini, titik dalamnya kalau kita tuliskan, kan ada banyak titik dalam ini ya. Semua titik yang berada di dalam lingkaran itu kan titik dalam. Berarti himpunannya adalah titik Z, di mana Z itu kecil, modulus dari Z kurang I kecil dari 1. Nah, ini yang dinamakan titik dalam. Sedangkan titik luar itu adalah, ini himpunannya ya, himpunan titik luarnya adalah Z di mana modulus dari Z dikurang I itu besar dari 1. Titik batas pakai tanda sama dengan titik dalam kecil dari, titik luar besar dari 1. Oke, kira-kira dari contoh ini paham mengenai titik dalam, luar, dan batas? Ada pertanyaan dari contoh ini? Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, lanjut yang ini titik batas berarti suatu titik yang semua lingkungannya mengandung paling tidak sebuah titik di S dan sebuah titik di luar S. Contoh yang tadi. Oke, ini Z0. Nah, di sini titik pada lingkaran ini merupakan titik batas. Kenapa? Karena kalau kita ambil sebuah lingkungan, ada satu titik di luar S dan ada satu titik di dalam S.
Misalkan di sini, ini titik batas juga. Kenapa? Karena ada satu titik di luar dan ada satu titik di dalam. Paling tidak ya, boleh lebih dari satu. Nah, jadi titik-titik yang berada pada lingkaran ini merupakan titik batas. Karena tidak ada lingkungan yang dia hanya mengandung S saja atau yang dia hanya mengandung titik yang di luar S. Pasti kalau kita membuat sebuah lingkungan dari titik yang berada pada lingkaran ini, walaupun sekecil apapun, titik yang berada dalam lingkungan pasti ada yang di luar S dan ada yang di dalam S. Nah, itu yang dikatakan titik batas. Oke. Contoh, berarti yang soal tadi ya ini ya. Yang soal tadi berarti titik dalamnya berapa? Coba disebutkan titik dalamnya berarti yang mana? Semua himpunan Z? Ayo, titik dalam dan titik luar, serta titik batas dari himpunan S, yang mana Z itu adalah modulusnya Z dikurang 1 ditambah I kecil dari 2. 1 min 1. Ini ya pusatnya ya. Oke. Berarti notasi dari interior point-nya adalah notasinya in S ya. Z di mana modulus Z dikurang 1 kurang I itu kecil dari 2. Kalau exterior point-nya itu adalah himpunan Z di mana Z dikurang 1 kurang I besar dari 2. Sedangkan kalau titik batasnya itu adalah himpunan Z di mana Z dikurang 1 kurang I itu sama dengan 2. Nah, itu mengenai interior point, eksterior, dan titik batas. Kemudian lingkaran Z, modulus Z sama dengan 1 merupakan titik batas dari himpunan modulus Z kecil dari 1 dan modulus Z kecil sama dengan 1. Ibu mau tanya dong, ini modulus Z sama dengan 1, ini adalah sebuah lingkaran dengan pusat di berapa? Modulus Z sama dengan 1 adalah sebuah lingkaran dengan pusat 0,0 ya, Bu. Iya, dengan pusat 0,0, benar. Jari-jarinya 1, 1. benar. Nah, jadi kalau kita gambarkan, oke, ini 0,0 ya. Jari-jarinya 1 di sini. Untuk himpunan modulus Z kecil dari 1, berarti yang di dalam. Berarti yang di dalam lingkaran ini. Maka titik batasnya adalah titik yang berada pada lingkaran, gitu ya. Titik batasnya adalah titik yang berada pada lingkaran. Kumpulan titik-titik batas ini, kumpulan dari titik-titik batas itu disebut himpunan, yang mana himpunannya adalah kalau dinotasikan
himpunan Z di mana modulus Z itu sama dengan 1 gitu. Jadi batasnya itu adalah himpunan titik Z di mana modulus dari Z itu sama dengan 1. Ini adalah titik batas. Titik batas dari mutlak modulus Z kecil dari 1. Nah, untuk modulus Z kecil sama dengan 1, itu bagaimana? Berarti kan lingkarannya juga masuk ya. Berarti lingkarannya itu tidak putus-putus gitu ya. Oke, kita coba gambarkan lagi sebuah lingkaran yang dia tidak putus-putus. Berarti seperti ini. Yang mana daerah yang di dalam lingkaran juga masuk ya. Titik pada lingkaran dan titik di dalam lingkaran itu semua masuk. Sorry warnanya. Nah, ini batasnya bagaimana, Bu? Nah, ini batasnya apakah Z sama dengan 1 juga? Atau ada batas lain gitu ya. Nah, ini. Berarti ini gambar untuk modulus Z kecil dari 1. Ini gambar untuk modulus Z kecil sama dengan 1. Tadi namanya cakram ya. Kalau daerah dalam lingkaran itu berisi, itu namanya cakram gitu. Cakram dari modulus Z kecil sama dengan 1. Maka titik batasnya adalah Z sama dengan 1 juga. Kenapa? Tadi definisi titik batas adalah suatu titik yang mana kalau kita buat lingkungan, dia memuat titik yang berada pada S dan titik yang berada di luar S. Berarti Z sama dengan 1 juga itu adalah batas dari modulus Z kecil sama dengan 1. Karena kalau kita ambil semua titik yang berada pada lingkaran ini, kita bisa lihat bahwa lingkungan dari titik itu memuat minimal 1 dari S, 1 di luar S gitu ya. Oke, nah ini. Lanjut himpunan. Tentunya ini juga tidak asing bagi kalian karena sudah pernah dibahas juga di analisis real. Yaitu ada himpunan buka, himpunan tutup, dan penutup. Jadi bedakan ya, himpunan buka, himpunan tutup, dan penutup. Oke. Kita lihat dulu himpunan buka dan himpunan tutup. Jadi suatu himpunan dikatakan himpunan buka jika himpunan itu tidak mengandung satupun titik batas. Oke? Tidak mengandung satupun titik batas. Itu himpunan buka. Contohnya, modulus Z kecil dari 1. Nah, ini kan dia tidak mengandung titik batas, kan? Karena tadi titik batasnya berapa? Apa tadi titik batas dari modulus Z kecil dari 1? Z sama dengan 1, Bu. Oke, benar. Modulus Z sama dengan 1. Nah, berarti modulus Z kecil dari 1 itu dikatakan himpunan buka karena dia tidak mengandung satupun titik batas. Oke, lanjut. Sedangkan kalau himpunan tutup itu adalah himpunan yang mengandung semua titik batas. Yang mengandung semua titik batas. Contohnya, yang ini. Yang ini adalah himpunan tutup, gitu ya. Lanjut. Sedangkan penutup, beda ya himpunan tutup sama penutup ya, berbeda. Penutup itu juga himpunan, jadi adalah suatu himpunan S, yang mana himpunan tutup yang mengandung semua titik dalam S bersamaan dengan
batas dari S. Jadi kalau penutup itu adalah gabungan dari semua titik dalam S dan batas dari S. Contohnya penutup itu seperti ini juga. Modulus Z kecil sama dengan 1. Jadi kalau dia himpunan tutup, sudah pasti dia penutup. Gitu ya. Kalau dia himpunan tutup, berarti sudah pasti dia penutup. Kenapa? Karena himpunan tutup mengandung dari S dan mengandung juga batasnya. Sedangkan penutup juga begitu. Nah, nanti lihat bedanya di mana sih, Bu? Apa sih bedanya? Nah, dia akan terlihat berbeda. Kalau kita sandingkan himpunan tutup sama penutup memang sama, gitu. Sama ya, tidak kelihatan bedanya. Tapi ketika kalian mengsandingkan himpunan buka dengan penutup, baru kelihatan bedanya, gitu. Kita lihat contohnya. Sama nggak ini dengan ini contoh sebelumnya tadi? Modulus Z kecil sama dengan 1. Sama tidak? Sama nggak contoh ini sama contoh yang barusan Ibu kasih juga? Modulus Z kecil sama dengan 1. Kira-kira sama atau tidak? Ayo, coba dipikir-pikir dulu. Kira-kira sama apa tidak? Yang barusan Ibu kasih contoh sebelumnya kan ada kan? Modulus Z kecil sama dengan 1. Sama tidak? Seharusnya sama ya Bu, karena kan modulus itu juga positif gitu ya. Positif. Nah, tadi apa bedanya ini dengan ini? Yang barusan kita pelajari yang awal kita pelajari tadi apa beda ini dengan ini? Atas dengan bawah? Kalau modulus Z kecil sama dengan 0 itu artinya apa? Z0-nya masuk ya. Z0-nya juga ikut. Sedangkan kalau modulus Z kecil sama dengan 1 besar dari 0, itu Z0-nya tidak termasuk. Kalau kita gambarkan di sini. Berarti Z0-nya 1 masuk, 1 Z0-nya tidak masuk ya. Kita coba gambarkan kecil-kecil saja. Berarti di pusatnya, kalau modulus Z kecil sama dengan 1, itu pusatnya masuk. Ini kita anggap ya. Ini -1, ini 1, ini 1, ini -1. Nah, daerahnya yang ini. Sedangkan, kalau modulus Z kecil sama dengan 1. Oh, ini lingkarannya ini ya, tidak putus-putus ya. Sorry. Kita coba gambarkan yang satu lagi. Nah, bentuk gambarnya sama memang. Tapi bedanya di pusatnya. Kalau yang ini modulus Z kecil sama dengan 1, pusat Z0-nya masuk. Kalau yang ini 0 kecil dari modulus Z kecil sama dengan 1, pusat 0,0 tidak masuk. Jadi, kita ingin menentukan apakah ini himpunan buka, himpunan tutup, atau penutupnya apa gitu. Sudah ada jawabannya? Bukan himpunan buka. Bukan juga himpunan tutup. Nah, apa tadi definisi himpunan buka?
Yuk, apa tadi definisi himpunan buka? Tidak mengandung satupun titik batas, Bu. Oke, tidak mengandung satupun titik batas. Nah, kalau modulus Z besar dari 0 kecil sama dengan 1 mengandung titik batas nggak? Yang soal ini. Modulus Z besar dari 0 kecil sama dengan 1 mengandung titik batas? Atau Ibu tanya dulu titik batasnya apa? 0 dan 1. Oke, titik batasnya modulus Z sama dengan 1 kan? Dan modulus Z sama dengan 0. Di S ini dia mengandung titik batas, maka dari itu dia bukan himpunan buka. Kenapa? Karena dia mengandung titik batas. Titik batas yang mana? Titik batas yang ini dikandungnya nih. Sama dengan 1, maka dia dikatakan bukan himpunan buka. Karena definisi himpunan buka tadi adalah dia tidak mengandung satupun titik batas. Yang kedua, dia juga bukan pula himpunan tutup. Tadi definisi himpunan tutup apa? Mengandung semua titik batas, Bu. Oke, mengandung semua titik batas. Nah, kenapa dia bukan himpunan tutup? Dia tidak mengandung titik batas yang mana kalau di soal ini? Yang 0. Iya, yang 0. Jadi, yang perlu kalian pahami adalah titik batas itu bukan hanya titik yang di luar ini saja ya. Bukan yang di garis merah ini saja ya. Titik batas pada gambar ini itu ketika 0,0 itu titik batas juga. Karena 0,0 ini kan bukan anggota dari S gitu. Titik batas di dalam, dan yang merah ini titik batas di luar. Mungkin kalian susah melihatnya itu sebagai batas karena kecil, karena hanya satu titik. Kalau misalkan seperti ini, kalian bisa lah lihat, oh batas dalam, batas luar kelihatan. Kalau seperti ini, karena besar ya. Ada sebuah lingkaran dalam, misalkan yang berjari-jari 1, lingkaran luar yang berjari-jari 5 gitu. Oh, ini daerah yang diarsir ini dibatasi oleh lingkaran yang berjari-jari 1 dan lingkaran yang berjari-jari 5. Nah, kalau seperti yang contoh ini, mungkin kalian susah melihat titik batas yang di dalamnya karena hanya satu titik saja, yaitu titik 0,0. Jadi walaupun dia hanya satu titik saja, dia juga merupakan titik batas. Ini penjelasannya. Interior poinnya adalah modulus Z kecil dari 1 besar dari 0. Karena semua titik-titik yang berada di dalam lingkaran, kecuali 0,0. Exterior poinnya adalah semua titik yang di luar lingkaran. Makanya modulus Z-nya besar dari 1. Dan boundary pointnya adalah ketika Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1. Nah, kalau kasusnya yang ini, kalau kasusnya yang tidak pakai besar dari 0, titik batasnya hanya yang berada pada garis merah saja. Berada pada lingkaran. Karena yang pusatnya itu juga masuk himpunan S gitu. Kalau yang kasus yang contoh sebelumnya. Himpunan titik batasnya itu 0,0 bukan titik batas. Tapi kalau yang contoh kita sekarang 0,0 itu adalah titik batas karena dia tidak masuk dalam himpunan S. Nah, karena kita sudah tahu interior, eksterior, dan boundary pointnya, maka kita bisa menentukan apakah dia himpunan buka dan himpunan tutup. Nah, dia bukan himpunan buka karena dia mengandung batas Z sama dengan 1. Dan dia bukan himpunan tutup karena dia tidak mengandung semua titik batas, yaitu titik batas Z sama dengan 0. Kenapa ini tidak pakai tanda modulus, Bu, yang Z sama dengan 0-nya? Ya, Z sama dengan 0 ya cuma satu titik, yaitu titik Z 0,0 gitu ya. Kalau Z sama dengan 1 banyak semua titik yang berada di lingkaran dengan jari-jari 1 dan berpusat di 0,0. Oke, nah ini contoh untuk himpunan buka, himpunan tutup, dan penutup. Nanti kita bisa lihat ada satu contoh lagi yang dia kaitannya dengan penutup. Nah, kalau kita punya S, yang mana S di sini adalah semua bilangan kompleks, S ini adalah Z elemen bilangan kompleks, berarti
semua bilangan kompleks itu merupakan himpunan buka dan juga merupakan himpunan tutup. Kenapa? Karena seluruh bilangan kompleks itu ada batasnya nggak kira-kira? Bilangan kompleks. Kalau kita coba gambarkan, semua bilangan kompleks itu kan berarti semua titik-titik yang berada pada ini kan? Pada bidang kompleks ini kan? Ada nggak titik batasnya kira-kira ini? Tidak ada ya. Nah, karena dia tidak punya titik batas, berarti himpunan batasnya pun nggak ada gitu. Berarti dia kita katakan himpunan buka. Karena dia juga tidak punya titik batas. Nah, juga sekaligus himpunan tutup. Kenapa? Karena dia tidak punya titik batas gitu ya. Oke. Oh iya. Slide-nya habis. Nah, jadi yang dimaksud dengan penutup itu apa sih gitu ya? Mungkin bingung nih, apa beda penutup dengan himpunan tutup? Oke. Nah, kalau kita punya himpunan S yang mana himpunan S itu adalah kumpulan titik-titik Z di mana Z itu modulus dari Z kecil dari 1 dengan jari-jari misalkan 1 gitu ya. Ini himpunan buka apa himpunan tutup ini? Himpunan buka. Himpunan buka, Bu. Oke, himpunan buka. Himpunan bukanya adalah Z di mana modulus Z kurang dari 1 kecil dari 1. Berarti dia bukan himpunan tutup ya, tapi kita mau buat penutupnya. Kita ingin membuat penutupnya. Jadi penutupnya apa? Biar ada penutupnya ini. Himpunan titik Z di mana modulus dari Z dikurang 1 kecil sama dengan 1. Kenapa? Karena kita gabung himpunan bukanya dengan titik batasnya. Ini kan gabungan dari himpunan buka dan titik batas. Nah, ini yang dimaksud dengan penutup gitu ya. Jadi kalau misalkan himpunan tutup atau himpunan tertutup itu udah jelas himpunan penutup juga. Tapi kalau himpunan buka itu berbeda. Jadi baru kelihatan ketika kita sandingkan penutup dengan himpunan buka. Tapi kalau penutup kita sandingkan dengan himpunan himpunan tertutup, maka sama saja. Oke, baik, sampai di sini ada yang ingin ditanya? Kalau tidak ada, Ibu rasa mungkin cukup karena batasan materinya memang sampai di situ. Lingkungan, terus ada titik dalam, titik luar, dan titik batas. Kemudian ada himpunan buka, himpunan tutup, dan penutup gitu. Nah, untuk pertemuan 6 batas materinya sampai di situ. Silahkan nanti latihan ya, latihan